Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dika Fitria, NPM 1913023002 dari program studi pendidikan kimia kelas 19B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai penggunaan GROMACS. Jadi GROMACS ini adalah contoh aplikasi dinamika molekular yang dikembangkan oleh Universitas Groningen. Nah, aplikasi ini bersifat non-komersial dan mampu bekerja sama dalam sistem operasi Linux. Kemampuan utama GROMACS adalah melakukan simulasi dinamika molekular serta penyusutan energi. Nah, konsep yang digunakan dalam GROMACS adalah syarat batas periodik dan grup. Syarat batas periodik merupakan cara klasik yang digunakan pada GROMACS untuk mengurangi efek tepi dalam suatu sistem, di mana atom yang akan disimulasikan diletakkan pada sebuah box yang di sekitarnya dikelilingi oleh salinan atom tersebut. Metode yang dilakukan pada GROMACS ini yang pertama yaitu konversi PDB file. Jadi pada tahap ini file berformat PDB diubah menjadi file GROMACS atau GRO dengan program PDB2GMX. Selain itu, PDB2GMX juga membentuk file topologi berextension atau TOP. Lalu berikutnya yang kedua adalah pembentukan box untuk simulasi. Agar simulasi terlihat nyata, maka molekul harus dilarutkan ke dalam air. Pada tahap ini, program Eddington akan menentukan jenis box serta ukuran box yang akan digunakan dalam simulasi. Pada GROMACS ada 3 jenis box, yaitu triclinic, kubik, dan octahedron. Metode yang ketiga yaitu solvasi protein, di mana tahap selanjutnya adalah melarutkan molekul tersebut dalam box yang telah dibentuk oleh Eddington. Dalam pelarutan ini digunakan program GenBox. GenBox akan membangkitkan 5 box yang telah didefinisikan oleh Eddington berdasarkan tipenya. Lalu yang keempat yaitu penyusutan energi. Jadi proses ini merupakan proses penambahan hidrogen atau pemutusan ikatan hidrogen dapat menyebabkan atom-atom dalam protein terlalu dekat sehingga mungkin terjadi bentrokan antar atom. Oleh karena itu, untuk menghilangkan bentrokan antar atom tersebut perlu dilakukan penyusutan energi terlebih dahulu. Lalu yang kelima yaitu simulasi dinamika molekular. Jadi pada proses running simulasi dinamika molekular hampir sama dengan penyusutan energi, di mana grup menyiapkan file input untuk menjalankan modrun. Sama hal dengan proses penyusutan energi. Proses simulasi juga memerlukan file MDP untuk men-stop parameter. Sebagian besar option MDRAN pada dinamika molekular digunakan juga pada penyusutan energi, kecuali yaitu hidrida untuk membentuk file trajektori. Lalu yang terakhir adalah analisis. Setelah simulasi selesai, maka tahap terakhir adalah menganalisis hasil simulasi dengan beberapa program berikut, yaitu yang pertama NGMX untuk memvisualisasikan hasil trajektori, lalu G-energi untuk memantau energi, GRMS untuk mengkalkulasi nilai akar kuadrat deviasi dari struktur kristal.
menggambarkan grafik minimisasi energi atau EM. Sebelum memulai proses dinamika molekular, sistem atau lysozyme dalam air terlebih dahulu harus dipastikan bahwa sistem tidak memiliki bentrokan sterik atau geometri yang tidak pas. Kondisi struktur yang paling stabil dapat diperoleh melalui proses yang disebut dengan minimisasi energi atau EM. Keberhasilan minimisasi energi ini ditandai dengan energi potensial atau effort yang bernilai negatif, yaitu dapat dilihat pada grafik berikut ini. Nah, pada lysozyme dalam air diperoleh val potensial .xvg yang berisi tentang nilai energi potensial yaitu dengan satuan kilojoule per mol terhadap waktu atau PS. Tersedia pada gambar berikut ini. Untuk grafik ini yaitu menandakan pengaruh variasi temperatur saat keseimbangan. Jadi keseimbangan menggunakan ensemble kanoikal dan isothermal isohorik yang berdasarkan persamaan 1 dan 2, di mana ensemble kanoikal yaitu ensemble dalam temperatur yang tetap serta jumlah molekul dan volume yang tidak berubah, atau biasa disebut keseimbangan NVT. Nilai temperatur ini mempengaruhi untuk nilai tekanan dan densitas. Simulasi dinamika molekul dilakukan untuk mengetahui energi yang terkandung dalam protein lysozyme saat terdenaturasi dan mengetahui nilai interaksi potensial gaya Lennard-Jones yang dilakukan berdasarkan pergerakan antara atom di protein dengan air dan box. Analisis RMSD atau Root Mean Standard Deviation yang bertujuan agar memperlihatkan protein dalam keadaan tetap stabil dan tidak terdenaturasi. Nah, nilai RMSD sangat baik apabila tidak terjadi fluktuasi yang terlalu tajam hingga 0,1 nanometer. Fluktuasi grafik RMSD yang terlalu tajam berarti adanya ikatan dari protein yang terlepas sejauh jarak tertentu sehingga protein dapat terdenaturasi. Yaitu analisis RMSD dapat dilihat pada grafik berikut ini. Nah, jadi kesimpulan dari penggunaan GURUMAX ini adalah merupakan salah satu perkembangan dunia komputasi yang memungkinkan para ahli kimia untuk melakukan simulasi dinamika molekular terhadap ratusan bahkan ribuan atom dengan bantuan komputer. Simulasi dinamika molekular merupakan suatu teknik untuk menyelidiki struktur dari suatu atom berdasarkan interaksinya dengan atom lain. Demikianlah presentasi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.